Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siang ini saya akan kutip satu hadis dari Sunan Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi yang bernama Amr bin Shu'aib. Kata beliau, Rasul berkata, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, atau kama qala di sahih. Hadis ini sangat pendek, Pak, tapi memang penjelasannya sangat panjang sekali. Kata Rasulullah, mereka bukan termasuk golonganku jika mereka selalu ikut dengan orang-orang bukan golonganku. Ada hadis lain yang juga relatif sama, ya. Itu hadis dari Abdullah bin Umar. Nanti Bapak saya jumpai di Sahih Imam Ahmad. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis yang lain. Barang siapa menyerupai satu kaum, ya, maka dia termasuk pengikut kaum itu. Tapi saat Nabi hadis yang pertama itu, karena dia lebih kuat ini penekanannya. Rasul bilang bukan golonganku mereka itu. Ya. Jika mereka masih selalu ikut-ikutan golongan lain, ya, ikut-ikutan agama lain maksudnya, gitu ya, ajaran yang lain itu, seakan-akan dia menjadi pengikutnya. Bahkan terkadang kita jumpai membela, ya, dengan alasan hak asasi manusia. Ya betul, dulu di zaman Nabi juga begitu. Bukan baru sekarang, HAM itu di zaman Nabi sudah ada. Coba tengok misalnya asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun, ya, sangat terkenal. Al-Kafir itu intinya apa? Memisahkan antara golongan musyrik dan golongan tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu, ya, la amudu ma ta'budun, ya, sesungguhnya kita tidak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah, ya. Ujungnya lakum dinukum waliyatin, bagi agamamu, bagi agamaku masing-masing. Ayat ini turun atas dasar permintaan 4 saudara Nabi Muhammad SAW. Golongan Quraisy, para petinggi, pejabat-pejabat tinggi Quraisy itu, yang bernama Walid bin Mughirah, yang kedua Umayyah bin Khalaf, yang ketiga Aswad bin Abi Thalib, yang ketiga Al-Wa'il bin Suhail, ya. 4 petinggi Quraisy datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya menganggap agamamu bagus lah, ya. Saya yakin. Bagaimana kita bisa kerjasama nih, ya, agar di kota Mekah ini ada kedamaian, ya, ada ketenangan, ketentraman di antara penduduk kota Mekah. Kita kerjasama aja, ya. Sekarang saya minta 1 tahun ini engkau Muhammad ikut ajaranku. Tahun depan nanti aku ikut ajaranmu. Jadi kita bareng-bareng. Setahun ini kita bareng-bareng ikut acara kegiatan kaum musyrik, ya. Kegiatan hari rayanya segala macam tuh, ikut syukurannya, macam-macam kegiatan orang-orang Quraisy ikut kami, ya. Tahun depan aku ikut kamu. Kamu Muhammad nih, ngomongnya nih, nggak tahu benar apa enggak. Nanti kalau misalnya kamu cocok dengan agamaku, kamu ikut agamaku. Kalau kau cocok dengan agamamu, aku ikut agamamu. Tuh coba tuh, tipuan hebat tuh. Petinggi Quraisy datang kepada Rasulullah mengajak kerjasama, ikut kegiatan apa? Agama bersama, perayaan agama bersama nih, ikut kita, gitu ngajak tuh kan. Semua dijamin sama kita. Perayaan hari raya bersama, ikut kita. Tahun depan saya ikut perayaan hari bersama kamu. Maaf, ya. Karena ajakan itulah Allah turunkan surat Al-Kafirun.
bagimu agamamu, bagiku agamaku. Walana amaluna, walakum amalukum. Bagiku amalan perbuatanku, bagimu amalan perbuatanmu, masing-masing aja. Lah jadi sebenarnya ajakan untuk bekerja sama di dalam toleransi beragama sudah ada. Hanya Rasul, ya, Nabi Muhammad yang mulia nih, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan terkecoh. Kalau urusan muamalah, kemasyarakatan, urusan sosial, Nabi Muhammad paling jempolan dah. Ya. Apa aja dia ikut. Ya. Wong Nabi Muhammad itu sampai pinjam uang ke orang kafir. Coba tuh. Saking kerjasama percayanya orang kafir ke Nabi Muhammad, pinjam tuh uang tuh. Bahkan baju besi digadaikan kepada orang Yahudi. Saking dekatnya hubungan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir. Urusan sosial, urusan muamalah, nggak ada hambatan. Tapi Nabi belum pernah mengucapkan selamat hari raya orang kafir. Gak pernah. Segitu dekatnya hubungan Nabi Muhammad, Pak, dengan Yahudi ini, sampai pinjam beras, pinjam gandum, menggadaikan itu. Tapi belum pernah diucapkan selamat hari raya ke orang kafir. Ya. Oleh karena itu kita, Pak, jauh sekali ya. Kita nggak akan bisa bertanya kepada Nabi Muhammad, dia sudah meninggal, sudah wafat. Paling kita bisa baca asarnya, catatan-catatannya, ya, yang kita bisa baca. Dan Al-Quran berfirman tentang itu. La yashaduna alladzina zur. Jangan aku menjadi orang yang apa? Azur itu artinya perayaan, Pak. Ya, perayaan. Jangan kau menjadi saksi, mendatangi, menghadiri acara-acara perayaan. Para ulama zur itu disebutkan hari raya. Ya. Jangan kau datangi hari raya orang-orang kafir itu. Ya. Jangan. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga marru kiroman. Al-Furqan 72, nanti Bapak baca di rumah, surat Al-Furqan 72 tentang marru kiroma, menjaga kewibawaan kita, muruah, ya, penghormatan, izzah umat Islam. Allah suruh jaga tuh kehormatan kalian, pribadi kalian, keluarga kalian, agama kalian, marru kiroma. Ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mauquf Umar bin Khattab, ya, dia berpesan kepada umat Islam, ijtanibu a'da'illahi fi a'yadikum. Ijtanibu, hindari, jauhkan, berpalinglah mananya dari orang-orang yang memusuhi Allah. Dengan cara apa? Menghindari hari rayanya tuh. A'yadikum tuh aid. Ijtanibu aidikum, hindari tuh hari mereka itu. Jangan sengaja datang, jangan sengaja mensupport, jangan sengaja mendukung, jangan jadi panitia. Gitu, Pak. Umar bin Khattab hadis mauquf itu. Kita disuruh itu. Sekarang ini, ya, ada kecenderungan orang menganggap enteng perkara ini, Pak. Ya, menganggap enteng. Padahal Majelis Ulama Indonesia MUI, lembaga keagamaan yang kita hormati, yang kita semua merujuk hukum di Nusantara ini, kan hukum Islam itu cuma berapa sih? Ada 13 semuanya sumber hukum dia. Quran, hadis, ijma para ulama, qiyas, ijtihad, tuh. Salah satu ijtihad itu adalah dari ulama, majelis ulama itu sebagai lembaga keagamaan yang kita harus ikuti. Apa yang katamu haram, haram. Apa yang katamu halal, halal. Gak perlu repot. Mungkin kalau kita baca Quran, hadis berat, terlalu berat buat kita ya. Ikut majelis ulama. Selama majelis ulama belum mengharamkan, ikut aja. Selama majelis ulama mengharamkan, jauh. Tahun 75, ya, majelis ulama mengeluarkan fatwa tentang larangan untuk deket-deket perayaan agama lain tuh. Kenapa? Karena umat Islam ini sering terkecoh dengan kelahiran Nabi Isa itu disamakan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mesti perayaan kelahiran Nabi Isa disamakan dengan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Berbeda. Perayaan kelahiran Nabi Isa yang dilakukan oleh kaum pemeluknya itu dianggap sebagai anak Tuhan. Sedangkan perayaan kelahiran Nabi Muhammad dia sebagai nabi saja. Bahkan dalam surat Maryam, ya, Allah berfirman tuh, Nabi SAW ngomong, Nabi Isa nih, nanti baca surat Maryam ayat 30. Ya. Qala inni Abdullah wa atanil kitab waj'alni nabiyya. Maryam 30. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa ngomong, saya ini hanya hamba Allah. Allah berikan saya kitab dan Allah jadikan saya nabi. Jadi Nabi Isa itu bukan cuma nabi orang Nasrani, nabi kita juga. Oleh karena itu kita harus menghormati Nabi Isa, iya. Menghormati Nabi Isa sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang anak Tuhan, bukan sebagai seorang Tuhan. Harus hormati Nabi Isa ini, dia nabi kita, sama dengan nabi-nabi yang lain. Enggak ada perbedaan. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, harus hormat. Tapi menghormatinya jangan dudukkan dia sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, tidak. Tidak. Disinilah sirip kekeliruan di kalangan umat Islam menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi itu sama dengan perayaan kelahiran Nabi SAW. Kemudian Majelis Ulama keluarkan lagi fatwa tahun 81. Ya. Itu tanggal 1 Jumadil Awal tahun 1401 atau tanggal 7 Maret 1981. Fatwa Majelis Ulama yang melarang keras umat Islam untuk ikut perayaan hari raya agama lain. Fatwa Majelis Ulama tanggal 1 Jumadil Awal 1401 Hijriah tahun 1981. Ya. Hati-hati. Fatwa Majelis Ulama mengikat, Pak. Siapa yang melakukannya maka dia melanggar fatwa Majelis Ulama, berarti termasuk dosa. Jadi karena itu merupakan fatwa yang dirumuskan oleh seluruh ijma para ulama. Wah, ulama kan cuma manusia, iya, tapi itu hukum Islam itu begitu, Pak. Quran, hadis, ijma, ijtihad, qiyas, macam-macam itu. Melanggar itu dia berdosa. Menurut faham ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu mari di dalam urusan sosial, Pak, ya, kita tetap kerjasama, toleransi, tasamuh. Contoh misalnya, ada perayaan hari raya agama lain tuh. Kalau kita punya lahan besar, suruh mereka parkir di situ. Ini parkir di sini, Pak, kita bantu. Ya. Nah, nggak ada listriknya nih, ya kita bantu listriknya. Ya. Kita jaga keamanannya. Itu bentuk toleransi. Jual beli transaksi kita bantu, bisa bareng-bareng. Ada orang sakit kita tengokin. Orang nggak bisa makan kita bantu, sekalipun orang kafir kita bantu. Dia punya warung, jangan fanatik, nggak mau beli, jangan. Nabi Muhammad beli ke orang Yahudi kok. Masa kita nggak mau beli ke orang Cina? Belilah, ya. Sebagai bentuk toleransi sesama. Saling bantu-membantu. Kalau ada kesusahan kita bantu, ada kesulitan kita bantu. Ini bentuk toleransi, ya. Di dalam urusan sosial, kemasyarakatan, muamalah. Tapi kalau sudah menyangkut peribadatan, ya, akidah, mohon maaf. Dan juga kita nggak ada keharusan tuh mengucapkan selamat, nggak ada keharusannya. Dan mereka pun tidak juga berharap kita mengucapkan, nggak. Cuma kita aja suka GR, nggak enak kah kalau ngucapin, perasaan nggak enak, itu aja tuh. Padahal mereka juga sama sekali nggak ingat kita. Mereka juga nggak ngarepin kita ngucapin selamat. Kenapa mesti capek-capek? Ya, mungkin dulu waktu kita lebaran ngucapin selamat, ya nggak apa-apa. Itu jebakan Batman, ya. Dia ucapin selamat kepada kita, ngasih parcel, ya, ngasih hadiah lebaran segala macam, dia kasih kita. Kita akhirnya ada peran balas budi kan, nggak enak kalau ngucapin. Dah, mereka sama sekali nggak berharap. Dah, nggak.
Cuma kita suka GR, berlebihan menyikapinya. Ya. Oleh karena itu, udah sepantasnya aja kita hormati, ya, peribadatan mereka, kita hargai keyakinan mereka, ya, dan tidak ada paksaan dalam beragama, dan tetap menjalin komunikasi dengan mereka tuh dalam bentuk toleransi. Apa aja kemasyarakatan ini kita bertoleransi. Saya kira itu yang perlu disikapi oleh kita sebagai umat Islam, karena sekali kita terbawa irama mereka tasawuf itu, maka mencederai akidah keyakinan agama kita yang sudah kita jaga puluhan tahun agar steril di perkara-perkara yang bisa merusak akidah kita itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya, ya, agar kita senantiasa dituntun agar akidah kita baik, ibadah kita baik, tuh muamalah kita baik, akhlak kita baik, dan kemasyarakatan kita juga baik. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.